Oke, sudah merekam. Nah, jadi untuk merealisasikan hari ini, pertemuan online kita hari ini, saya ingin menyampaikan materi kecil lah sebelum kita membuat sama-sama terkait RPP atau modul ajar. Ya, modul ajarnya yang sederhana. Kebetulan juga beberapa waktu lalu saya ikut seminar online itu menyampaikan cara membuat rancangan kegiatan pembelajaran dan modul ajar, tapi yang versi minimalis. Nah, jadi walaupun minimalis ya Bu, walaupun minimalis, tetap isinya itu konkret, pas. Jadi seperti itu, ya. Nah, yang kedua, setelah penyampaian materi nanti, ya, yang kedua saya akan menjelaskan acara kita di SMP Muhammadiyah 5 besok. Ya, jadi saya harap bisa diingatkan teman-teman yang lain, mohon bantuannya untuk mengingatkan kepada teman-teman lain supaya datang, karena besok itu ada banyak hal yang perlu dibahas. Ya, saya kira saya ingin langsung saja, ya. Nah, sudah kelihatan ya Bapak Ibu, ya. Baik. Oke, kelihatan ya Bapak Ibu? Kelihatan materinya? Kelihatan. Oke, jadi kegiatan kita hari ini adalah materi, dan saya harap dari materi ini kita bisa saling berbagi strategi pembelajaran. Nah, terutama karena yang saya yakin ya bentuknya ini ringkas. Sehingga minggu depan saat pengumpulan kita sudah punya satu karya. Ya, satu karya sebelum laporan terakhir penutupan organisasi tahun ini. Ya. Oke, jadi kegiatan kita hari ini adalah membahas terkait perangkat ajar praktis untuk MGMP Bahasa Indonesia kita ini. Nah, sebab kalau kita lihat kan dari kemarin-kemarin ada sebelum modul ajar, itu kan kita langsung diblok dengan struktur yang banyak ya, kembali lagi banyak lagi, apalagi ditambah media ajarnya, belum kalau modul ajar itu harus bikin soal-soalnya, dan lain sebagainya. Nah, pada bagian ini kita coba meniadakan beberapa hal itu, karena yang terpenting dari perangkat ajar itu adalah kepraktisannya. Itu, ya. Jadi langsung sebagian pertama dalam proses perancangan kegiatan pembelajaran, ya saya kira ini sejak awal sudah kita lakukan ya alhamdulillah, yaitu yang pertama memahami capaian pembelajaran. Kalau Bapak Ibu bisa membuka email yang tertera di grup WA, ya kita sudah punya capaian pembelajaran. Walaupun itu lama, saya kira itu sudah masih bisa dipakai sebagai pengembangan. Ya, kalaupun yang baru bisa diperbarui langsung. Ya, jadi Bapak Ibu, saya siapkan Gmail Google Drive itu, saya harap bisa langsung diganti, langsung diperbarui. Lalu yang kedua, ketika kita memahami capaian pembelajaran, pasti kita merumuskan tujuan pembelajaran. Itu pun sudah ada di Google Drive yang ada di email kita. Jadi sudah ada capaian pembelajaran, sudah ada tujuan pembelajaran. Nah, yang ketiga ini, karena kurikulum merdeka kita ini kan berubah-ubah ya sekarang ya. Kemarin kelas 3 bahas apa, sekarang apa, kelas 7 pun juga agak beda. Kelas 8 saya lihat makin sedikit babnya. Tahun ini semester ini cuma 3 ya di semester ganjil kalau lihat dari LKS. Kalau kami di SMP Muhammadiyah 1 pakainya masih acuannya di LKS. Jadi kelas pintarnya sebagai pendukung. Nah, LKS dari 3 serangkai itu. Nah, jadi perlu membuat ulang.
Tapi insya Allah semoga sama, ya tidak ada perbedaan terlalu jauh. Menyusun tujuan pembelajarannya pun sudah ada. Dan yang terakhir yang kita bahas hari ini, ya kalau capaian pembelajarannya sudah dipahami, ya merumuskan tujuan pembelajaran sudah ada, alur tujuan pembelajarannya minimal tersedia, ya meskipun marupnya sama. Nah, sekarang kegiatan kita adalah merancang pembelajaran. Nah, pembelajaran kita perlu merancang pembelajaran ini karena kalau hal itu tidak dirancang pasti akan berantakan. Tapi ketika kita merancang dan tidak dilaksanakan cuma jadi wacana. Ya kan kayak liburan itu. Tidak diagendakan, cuman mimpi, ya kan cuman sedikit diagendakan tapi tidak terlaksana, akhirnya hanya jadi wacana. Nah, kita harap rancangan pembelajaran ini bisa membantu dan dapat memberikan gambaran baru terkait strategi pembelajaran. Nah, saya kira dari sini kita bisa berbagi informasi ya dan pandangan baru. Oke, lanjut penyusunan rancangan pembelajaran itu yang saya terapkan sekarang ini ya dari materi hari ini. Yang pertama nilai-nilainya adalah harus memenuhi nilai fleksibel, jelas, dan sederhana. Fleksibel ini artinya tidak terikat dalam bentuk tertentu, ya, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran. Nah, jadi perbedaan apa ya? Saya harap Bapak Ibu bisa memberikan informasi dari masing-masing sekolah, ya, informasi masing-masing sekolah strategi pembelajarannya di sekolah Bapak Ibu seperti apa. Itu dari sini. Nah, karena ada nilai fleksibelnya. Yang kedua, yang kita pasti sepakati jelas yaitu mudah dipahami. Ya, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran ini harus mudah dipahami. Oleh sebab itu kita harus sepakat. Oke. Nah, lalu yang ketiga sederhana. Sederhana ini artinya berisi hal pokok dan penting sebagai acuan pelaksanaan pembelajaran. Nah, jadi ketiga hal ini yang membuat saya merasa wah perlu setidaknya untuk membuat satu atau dua RPP atau modul ajar ya sehingga kita masing-masing itu bisa saling mengisi, melengkapi. Itu tidak terlalu kaku artinya banyak banget seperti kemarin tetapi juga walaupun sedikit sederhana tapi jelas poin dan strategi gitu. Nah, prinsip pembelajarannya untuk membuat RPP yang sederhana ini acuannya ada 5 ini. Yang pertama sesuai tahap perkembangan ya. Saya yakin setiap sekolah itu pasti memiliki tiap anak yang berbeda-beda ya. Ada yang pemahamannya menengah bawah, ada yang menengah, ada yang menengah atas, luar biasa, bisa sangat menjawab setiap pertanyaan kita. Nah, kedua adalah inspiratif, ya. Kita menyelenggarakannya itu dengan menyenangkan dan tentu kalau sudah menyenangkan sebisa mungkin dan harus bisa bermakna. Karena kalau menyenangkan kan sudah pasti pembelajaran kita melekat di hati anak-anak. Yang ketiga mengembangkan kompetensi dan karakter. Nah, ini yang menjadi ciri-ciri tiap sekolah kita ya. SMP 1 seperti ini, M2, M3 punya gambaran yang lain, ya kan? Dengan caranya yang berbeda. Tapi tetap apapun yang berbeda itu tujuannya sama, mengembangkan kompetensi dan karakter anak. Yang keempat relevan, artinya RPP ini walaupun sederhana bisa kita sesuaikan dengan lingkungan belajar di sekolah masing-masing. Ya, bisa disesuaikan dengan lingkungan belajar masing-masing. Apalagi sekarang kan karena SMP Muhammadiyah seluruh Surabaya kan sudah pakai kelas pintar. Otomatis saya yakin sarana prasarananya dan kepala sekolah itu sudah mempersiapkan jaringan internet yang mumpuni. Nah, jadi pasti lingkungan belajarnya bisa sedikit
banyak tidak jauh beda. Ya. Lalu yang terakhir berorientasi ke masa depan, disusun untuk mempersiapkan generasi agar bisa beradaptasi di masanya. Nah, ini yang terpenting tujuan utama kita dalam mengajar anak-anak ya. Saya kira untuk kelima hal ini pasti kita sudah sepakat, pasti sudah menjadi tujuan di sekolah masing-masing. Tinggal caranya ini ya, tinggal caranya bagaimana dituangkan dalam bentuk RPP. Nah, ini ya hal utama kita, komponen minimum dalam rancangan pelaksanaan pembelajaran dan modul ajar. Nah, ini yang menjadi hal utama inti kita ya, bahwa rancangan pelaksanaan pembelajaran dan modul ajar itu ada bentuk minimumnya. Kalau kemarin kan kita belajar itu ada identitasnya ya kan, selain identitas itu ada nilai P3 ya, pelajar Pancasilanya itu apa, ya kan masih ditambahi itu, terus media pembelajarannya apa saja itu harus lengkap, langkah pembelajarannya pun ada yang cuma dibagi 3 ya kan, awal, menengah, akhir, ada yang lebih lengkap lagi sampai 8. Nah, kalau ini adalah bentuk minimumnya. Jadi yang kita buat untuk 1 minggu ke depan sebelum kumpul di M5, kita bisa membuat yang bentuk minimum ini. Nah, kenapa kok disebut minimum? Karena dalam satu rancangan pembelajaran, ya, kalau tujuannya hanya sebagai RPP, RPP itu ada 3, tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, dan asesmen. Nah, jadi itu kalau RPP saja. Tapi karena kita modul ajar, cukup 5 hal ini, ya, tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, asesmen awal, asesmen akhir, dan media pembelajaran. Jadi perbedaannya untuk RPP dan modul ajar itu ya. Jadi kalau RPP kita bikin strategi pembelajarannya aja, cukup 3 hal ini minimum yang ada, yang perlu diulas. Tujuan pembelajarannya apa, dari tujuan pembelajaran yang sudah kita rangkai kemarin ya, langkah pembelajarannya. Nah, ini saya harap bisa saling berbagi ya strategi pembelajaran. Lalu yang ketiga asesmen. Asesmen ini bisa berupa asesmen awal dan asesmen akhir. Kalau di RPP itu boleh jadi satu, asesmen awal, asesmen akhir. Nah, kalau modul ajar kita bedakan sedikit, tapi posisinya sama. Ya, dalam satu kelompok. Kalau kemarin kan enggak. Ya. Nah, untuk kelengkapan modul ajar ya, karena kita kan sudah pakai kelas pintar ya, ada yang pakai kelas pintar dan saya yakin sudah pakai aplikasi-aplikasi pembelajar lainnya. Kenapa kita bisa kenapa saya bisa menyebutnya sebagai modul ajar yang minimum? Karena semuanya bisa dalam bentuk hyperlink saja. Bapak Ibu yang mungkin punya perangkat ajar secara online, saya harap bisa berbagi dari sana. Kira-kira perangkat online-nya apa yang dipakai? Tinggal di-linkkan saja. Misalnya pakai Quizzes. Quizzesnya seperti linknya di mana yang bisa diakses. Sehingga guru nanti bisa ikut mengaksesnya. Atau link lain, misalnya kelas pintar gitu. Ya nggak apa-apa. Pakai kelas pintar, linknya kelas pintar itu apa, diberikan. Supaya ada garis besarnya gitu loh. Oh, bahwa materinya ini, tujuannya ini, sudah jelas. Jadi media pembelajarannya bisa beragam. Seperti itu. Jadi tetap minimalis tapi beragam secara isi. Ya, minimalis tapi beragam secara isi. Nah, bagaimana strukturnya? Nah, ini strukturnya ya. Kalau modul ajar seperti yang tadi ya, ada tujuan pembelajarannya. Bapak Ibu bisa mengambil dari alur pembelajaran yang sudah ada. Kompetensi awal, ini kalau nggak salah sudah ada juga ya di alur tujuan pembelajaran, bisa diperbarui atau ditambahkan bila kurang. Kompetensi awal itu apa sih? Kompetensi awal itu kompetensi yang perlu dikuasai peserta sebelum memulai belajar. Artinya pengalaman apa atau hal apa yang sudah dilalui sebelumnya sehingga dia itu relevan ketika mendapatkan pembelajaran ini. Mungkin studi kasus ini bisa kita terapkan tahun ini karena kan
kelas 9 ya, terutama guru bahasa Indonesia kelas 9 kalau mau ikut LKS yang barusan saya bahas tadi ya, ketika basa-basi di awal, kelas 3 ini kan ada yang pengulangan ya, terutama di bab deskripsi. Teks deskripsi itu kelas 7, tapi tahun ini kelas 9 pun mempelajarinya. Jadi kompetensi awalnya sudah ada, yaitu mengenal terkait teks deskripsi dan cirinya. Berarti kan sudah mereka kompetensi awalnya kita sudah dapat di situ. Nah, langkah belajarnya di kelas 9 ini seperti apa? Nah, ya ini yang perlu kita gali lebih dalam. Saya harap bisa berbaginya di sini, di langkah pembelajaran. Nah, supaya mempermudah langkah pembelajaran, maka tujuan pembelajarannya ini perlu kita lengkapi terkait bukti-bukti apa yang bisa menunjukkan bahwa siswa ini mampu menggapai tujuan belajar itu. Misalnya kalau Bu Alif sempat membahas bercerita ya terkait lomba di sekolahnya bikin mading ya. Nah, itu juga bisa dimasukkan sebagai bukti bahwa siswa mampu membuat mading terkait bullying. Misalnya seperti itu. Jadi itu termasuk bukti peserta ya yang bisa kita narasikan dalam struktur rancangan pembelajaran. Nah, kalau asesmen ini ya, pada kolom asesmen ini cukup diisi asesmen awal, asesmen akhir, dan umpan balik. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, bahwa asesmen ini kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan aplikasi online, tidak perlu dicantumkan, tidak perlu dimasukkan copy paste semuanya gitu ya. Cukup linknya saja nggak masalah. Nanti saya berikan contohnya ya. Jadi seperti ini. Struktur rancangan pelaksanaan pembelajaran yang saya terima dari seminar terakhir yang saya ikuti. Mungkin dari sini dulu ada yang mau ditanyakan. Bapak Ibu, silakan. Silakan Bapak Ibu yang mau ditanyakan. BE memang agak Pak kok jadinya kecil banget. Mungkin ada yang itu Bu Alif BE mau menanyakan atau menyampaikan. Kan kemarin Bu Alif wah sangat barusan selesai sertifikasi ya. Masih banyak. Alhamdulillah Pak Purnama. Alhamdulillah. Jadi Jadi nanti saya bisa berbagi di sini modul ajar yang selama ini saya buat mungkin hanya beberapa saja mengenai iya, komponen modul ajar itu apa saja. Jadi asesmen awal ini tes diagnosisnya ini tidak melulu berupa pertanyaan melalui tulis atau apa, bisa melalui pertanyaan atau wawancara seperti itu. Nanti saya kirimkan nggih Pak nggih. boleh itu bisa jadi itu. Nggak usah langsung aja Bu ya. Langsung aja dalam bentuk struktur rancangan ini. Kalau misalnya wawancara wawancaranya ini langsung tanya Ini jawab Pak, atau kemarin Bu ini bisa kan diteruskan ada 3 kegiatan ya, ada pendahuluan, inti, dan penutup. Di full. pendahuluan itu ada 7 komponen termasuk ya tes diagnosis ini. Jadi di situ mulai dari persepsi, mulai menanyakan kabar, kemudian apa namanya istilahnya untuk masuk ke materi apa ya kemarin ya saya lupa semuanya Pak. Wah ya nggak apa-apa Bu. Nanti kan dibuka lagi bisa dibagikan. Ya. Oke. Nah, oke terima kasih Bu Alif. Udah ngasih mengingatkan kembali ke kita ya. Jadi untuk asesmen awal ini ya tadi Bu Alif sudah memberikan contoh ada wawancara. Kalau wawancaranya via satu-satu kan pasti lama ya. Mungkin mau menanyakan ke semua siswa gitu supaya semua siswa merasa ikut gitu kan bisa menggunakan link kuesioner ya. Google apa itu? Wah, Google Form. Ya, bisa diisi lewat Google Form. Nah, Bapak Ibu yang punya Google Form-nya bisa ditautkan di sana. Nanti kan dari Google Form itu kan kita bisa mengcopy. Kan ada ya caranya untuk mengcopy. Jadi tinggal enak banget gitu. Tidak perlu kita ngopi paste sehingga satu rancangan pelaksanaan pembelajaran atau modul ajarnya itu full gitu. Tidak bisa masuk. Siapa yang tidak bisa masuk? Ah, ini barusan masuk ternyata.
Oke. Mana. Loh, kok hilang lagi Pak Rudi? Oke, sudah ya. Ini tim tadinya sudah masuk ya. Oh, Bumi udah. Sudah gabung. Pak Rudi akhirnya bergabung ya. Sudah jelas Pak Rudi? Alhamdulillah, jelas Pak. Oke. Alhamdulillah ya, jelas nggih. Nah. Jadi, Bapak Ibu yang baru gabung ya. Jadi kita udah sampai di tengah-tengah ini sebetulnya ya. Jadi ini adalah rancangan minimum terkait mod belajar atau rancangan pelaksanaan. Jadi saya harap bisa dibuat seperti ini dulu. Jadi tujuan pembelajaran, kompetensi awal, pembelajaran, sama asesmen. Setidaknya ada 4 hal ini. Sehingga kita nanti bisa saling berbagi. Bagaimana kalau mau dikembangkan, misalnya Pak, kenapa nggak langsung aja? Bila Bapak Ibu guru memang pengen sesuai prosedur yang ada, nanti kan tinggal dipindahkan saja berdasarkan format yang dimiliki Bapak Ibu sekalian. Tapi untuk MGMP kita buat yang fleksibel saja, ya. Karena yang terpenting dari rancangan pembelajaran atau modul ajar, ya 4 hal ini. Tujuan pembelajarannya kita jelas, ya kan, berdasarkan bukti-bukti apa sehingga siswa itu bisa menggapai tujuan pembelajaran itu. Yang kedua, kompetensi awal. Kompetensi awal ini membantu kita apakah materi kita ini cocok atau apakah materi ini itu cocok, gitu loh. Kan kita nanti berbagi ya, apakah materi ini itu relevan dengan kompetensi awal siswa kita. Jadi nggak setiap modul atau RPP itu akan cocok tentunya ya. Tapi kita bisa melihat atau memodifikasi kompetensi awal ini. Sehingga ada nilai-nilai yang cocok dengan siswa kita di masing-masing sekolah kita. Nah, lalu yang ketiga, langkah pembelajaran. Langkah pembelajaran tadi kalau Bu Alif ceritakan banyak itu, ada yang bikin apersepsi dulu, ada pendahuluan ya, pendahuluan inti penutup. Dari pendahuluan itu ada berapa poin, inti itu ada berapa poin sampai penutup ya. Biasanya ada evaluasi, lalu analisis ya kan. Analisis pertama kalau nggak salah ya, pertengahan itu di kegiatan inti awal analisis, habis itu siswa mulai aktif membuat sesuatu, lalu mempresentasikan, di akhir ditutup dengan evaluasi. Ya kan? Kalau langkah pembelajaran yang di modul ajar yang full itu ya. Tapi untuk saat ini buat berbagi saja kepada teman-teman di FGMP seluruh Surabaya, SMP Muhammadiyah se-Surabaya, kita buat sederhana dulu. Setidaknya jelas langkahnya seperti apa, kita berbagi strategi pembelajaran kita pada langkah pembelajaran. Lalu yang terakhir, asesmen. Saya harap kita bisa berbagi terkait asesmennya. Asesmen awalnya Bapak Ibu mau dalam bentuk apa? Misalnya kalau tadi Bu Alif wawancara ya Pak, saya biasanya ngomong tanya jawab langsung. Ya mungkin bisa di copy paste, ya kan agak banyak sedikit. Tapi kalau misalnya Pak biasanya saya pakai Google Form atau sejenisnya, ya mungkin bisa dikasih link supaya lebih ringkas. Jadi tidak perlu di copy pastekan, dimasukkan dalam modul pembelajaran terlalu penuh karena kan intinya kita hanya perlu berbagi isinya, kontennya, termasuk asesmen akhir. Nah, asesmen akhir ini Bapak Ibu biasanya bentuknya apa? Kalau misalnya asesmen akhir ini adalah pengerjaan soal pilihan ganda yang format yang apa ya, seperti biasa, misalnya dari kelas pintar,
silahkan di-copy saja linknya Kelas Pintar yang bisa mengakses langsung ke alamat itu. Jadi lebih enak. Bagi yang menggunakan Kelas Pintar ya. Tapi kalau dalam LKS mungkin bisa dipilih. Ya. Dipilih soal-soal yang bisa dibuat latihan siswa kita. Tentu tidak semua, ya kan? Biasanya cukup beberapa saja. Karena intinya dari asesmen akhir ini kan kita bisa mengetahui kemampuan siswa. Tuh. Termasuk umpan balik. Umpan balik ini banyak hal ya. Misalnya dari cukup ngasih link, apakah dia cukup bahagia dalam pembelajaran hari ini, senang, sedih, atau kesal, atau bagaimana. Ya kan? Atau ternyata bikin semacam online lagi link ya, umpan baliknya dalam bentuk Google Form, itu tinggal dikirim aja. Kalau umpan baliknya mading ini yang saya terima dari Bu Roro itu sempat bikin mading di kelas, mereka tiap hari pakai jarum gitu, jarum ke mading menunjukkan apakah mereka bahagia. Kalau bahagia ya ditusukkan ke bagian yang bahagia, nanti difoto bisa ditampilkan atau di copy pastekan di RPP minimalis ini. Gitu nggih. Nah, contohnya nanti akan saya berikan contohnya di akhir yang punyanya saya itu. Nah, ini saya kira cukup untuk yang struktur rancangan pelaksanaan pembelajaran. Nah, apa hal berbeda yang ingin kita capai bersama, ya kan? Nah, hal berbeda yang ingin kita capai bersama adalah ini, ya, saya harap bisa saling berbagi, ya, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini yang saya harap bisa kita berikan kepada teman-teman sekalian. Termasuk ya saya, misalnya dari Bulala F13 punya strategi diferensiasi, mungkin bisa berbagi lewat RPP sederhana itu. Nah, pembelajaran berdiferensiasi, ya, ini yang saya pelajari kemarin, intinya adalah proses pembelajaran yang memadai peserta didik dengan berbagai pilihan materi ajar. Para siswa dapat diberi pilihan gaya belajar yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi inti dari berdiferensiasi ini adalah kita berikan siswa itu pilihan terkait gaya belajar mereka. Tentunya pilihan itu bisa kita batasi juga. Jadi memberikan pilihan tapi juga tidak banyak-banyak. Tergantung bagaimana itu relevan dengan apa yang sekolah miliki untuk dipelajari, dan itu bisa meningkatkan kemampuan kompetensi dan karakter siswa. Jadi itu berdiferensiasi di sini, ya, kita berikan siswa itu banyak pilihan ajar, namun relevan dengan apa yang dimiliki sekolah dan lingkungan belajarnya, ya. Dan tentunya materi itu, ya, diferensiasi tersebut bisa mewadai peningkatan kompetensi dan karakter siswa. Nah, di sini diferensiasi yang dapat kita lakukan di kelas bisa berupa konten, proses, dan produk. Ya, konten itu bagaimana? Kalau konten itu diferensiasinya kita bisa membedakan kepada siswa terkait pendalaman materi. Jadi kalau misalnya siswa itu agak sulit, kan biasanya kalau di awal tadi kan ada asesmen awal, ya kan? Asesmen awal ini kan ketika kita memberikan di awal sebelum pembelajaran, kira-kira banyak nggak siswa atau berapa siswa sih yang kesulitan menjawab pertanyaan kita. Nah, dari situ kan kita bisa membuat dua konten. Misalnya kalau siswa itu belum mengetahui atau belum bisa menjawab pertanyaan asesmen awal, kita cukup memberikan pertanyaan itu atau mengulang materi tersebut saja secara umum. Nah, bagaimana yang sudah atau berhasil menjawab? Nah, mereka diberikan latihan yang berbeda. Jadi kalau konten itu seberapa dalam materi ajarnya. Jadi sudah kelihatan kalau yang sudah bisa wes langsung aja soal ini atau penugasan ini atau analisis soal seperti ini, analisis teks seperti ini. Tapi kalau yang belum, kita ajarkan materinya dulu baru supaya mereka paham terkait materi awal,
misalnya teks deskripsi itu seperti apa, atau mungkin bagaimana cara membedakan ciri-ciri teks deskripsi dalam teks aslinya, itu baru mereka bisa merasa memahami. Nah, kalau proses diferensinya dapat dilakukan dengan memberikan pilihan ajar. Ini kalau media pembelajarannya ini sudah main berbeda media pembelajarannya. Memberikan pilihan ajar ini misalnya yang satu ada sebagian kelompok ya, misalnya dibagi 2 kelompok, kita yang satu diberikan pemahaman terkait teks yang ada di LKS, ya kan? LKS ini ada teksnya, mereka secara kelompok dibagi beberapa kelompok menganalisis teks tersebut. Bagi yang suka baca tentunya, apalagi yang suka baca sudah terbiasa membaca, ya kan? Tapi bagi mereka yang nggak suka baca, kita siapkan materi yang lain. Misalnya kita berikan komik strip ya, komik strip itu komik yang terdiri dari 4 kotak ya, yang mana satu kotak itu memberikan menggambarkan situasi yang berbeda. Ini namanya komik strip. Itu mereka kita minta secara berkelompok yang lain tentunya, sisa kelompok lain untuk melakukan analisis komik strip itu untuk teks deskripsi. Misalnya seperti itu. Nah, kalau produk, diferensiasi produk ini biasanya biasa kita jumpai di kelas seni budaya, tapi bukan berarti di pelajaran bahasa Indonesia kita nggak bisa melakukan diferensi produk. Ya, diferensiasi produk ini adalah produk siswa. Misalnya dalam teks deskripsi ini siswa mau menyampaikan dalam bentuk apa? Deskripsi cerita kah? Artinya ceritanya mendeskripsikan sesuatu, ya kan? Atau deskripsi berita, mereka bisa menyampaikan sebuah deskripsi dengan gaya berita kalau kelas 9, ya kan? Kalau kelas lain mungkin agak beda, kalau kelas 8, kelas 7, produknya langsung apa? Kalau kelas 8 itu ada iklan, slogan, dan poster ya. Nah, kalau slogan, iklan, dan poster kan sudah produknya beda-beda itu. Ya kan? Nah, itu contoh diferensiasi produk. Jadi itu saja ya yang ingin saya sampaikan. Nah, bagaimana contohnya? Ini sudah saya buat. Terkait rancangan pembelajaran. Ini temanya saya ambil langsung dari LKS ya, kelas 9. Rancangan pelaksanaan pembelajaran. Temanya ini keluarga bahagia, ya kan? Ini adalah identitasnya. Biasa saja, saya kira cukup seperti ini ya. Nah, yang membuat sederhana tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya ini waktu itu saya ambil dari tujuan pembelajaran yang lalu. Peserta didik mampu menulis dan mempresentasikan teks deskripsi. Waktu itu aja yang saya ambil. Terus saya tambahkan dengan tema saat ini. Nah, kompetensi awalnya peserta mampu menganalisis kegiatan keluarga di rumah. Nah, karena temanya kan keluarga, berarti kompetensi awalnya mereka sudah sangat aware atau biasa biasa apa ya, bukan tenggelam ya, apa, biasa melakukan kegiatan bersama keluarganya itu apa setiap hari. Mereka sudah tahu. Nah, langkah pembelajarannya ya masih masih sama ya, mirip dengan modul ajar sebelumnya. Kita mulai dari pertanyaan pemantik. Dalam langkah-langkah pembelajaran, pertanyaan pemantik itu hal yang inti. Kenapa kok inti? Satu, dia bisa membuat siswa itu memantik rasa ingin tahu terkait pembelajaran kita. Yang kedua, ya kan, pertanyaan pemantik ini bisa kita jadikan asesmen awal. Ya, walaupun tapi tetap ya, pertanyaan pemantik dan asesmen awal ini fungsinya beda. Kalau pemantik, namanya pemantik itu kayak korek api ya, untuk memantik minat supaya siswa itu relevan dengan tema kita. Nah, kalau asesmen awal, namanya asesmen awal supaya kita tahu kemampuan siswa. Jadi dua hal berbeda, namun dalam pelaksanaannya bisa kita jadikan satu. Itu bisa jadikan satu, ya. Nah, ini
seperti yang saya bilang tadi ya, saya pakai Quizzes, misalnya kalau memberikan asesmen awal, saya berikan linknya. Jadi mereka tinggal akses link tersebut, bisa kita bagikan lewat grup WA. Saya yakin kalau internet sejak pakai kelas pintar sudah sangat aman ya. Kalau di M3 aman Pak Rudi. Sudah internetnya kalau pakai kelas pintar. Aman nggak Pak Rudi? Halo, Pak Rudi. Halo Pak Rudi, aman nggak internetnya di M3? Nggih, Pak. Aman internetnya di M3 sejak ada kelas Aman, Pak. pintar? Aman. Aman ya. Iya, soalnya sudah diperbarui. Udah pakai kelas pintar Pak Rudi? Sudah. Mulai minggu sudah. depan, Pak. Minggu Mulai depan. tapi masih pakai LKS? Tetap, Pak. Ini LKS-nya cuman untuk pembelajaran, tapi tetap pembelajarannya berbasis KP semua. KP semua. Ada sebagian di LKS, ada yang sebagian di KP itu. Oh, di kelas pintar itu berarti istilahnya kelas pintarnya pendukung ya, sama kalau gitu Pak Rudi. Di M1 saya juga masih. Karena kalau di KP semua materinya enggak sesuai, ada yang beberapa Pak yang sesuai, ada yang ada yang sesuai, ada yang tidak gitu. Ya betul Pak, sama itu yang dirasakan M1 juga gitu. Saya juga pun pakainya LKS acuannya kalau latihan pakai kelas pintar. Oke. Pak Fanani juga sama, 17 juga sama, Pak. 17 juga sama. Nggih. Pakai LKS juga sama KP. Tuh ya. Kalau di M5 gimana Bu Mayang? Sama ta? Masih pakai buku juga atau kelas pintar sudah jadi yang utama? Halo, Bu Mayang, bagaimana? Kalau di M5, biasanya kalau M5 ini pasti jos sih. Gimana Bu Mayang? Halo, nggih Pak Pur. Bagaimana? Sudah pakai kelas pintar, sudah full kelas pintar atau masih pakai buku acuan sendiri? Yang apa ini? Mohon maaf. Di M5 itu sekarang ini pakai kelas pintar full atau pakai buku acuan dari sekolah? Buku acuan dari sekolah Mas Ian. Oh, masih buku acuan ya. Berarti iya. Buku acuan semua ya. Kelas pintarnya betul. Aja ya. Betul. Itu berarti bisa diberikan asesmennya ini ya. Kalau misalnya bentuknya bisa dibuat online ya, linknya saja dicari di situ ya. Nah, setelah itu ya, setelah asesmen awal, ini rencana kegiatan saya. Diferensi yang saya gunakan di sini ya, adanya di nomor 3 ini. Setelah siswa merespon siswa, setelah melihat respon siswa, guru menjelaskan materi yang belum dipahami siswa. Nah, baru yang ketiga, siswa dapat membentuk kelompok, lalu setiap kelompok dapat memilih materi berikut. Jadi saya berikan 2, ya kan? Yang satu LKS, yang satunya komik strip. Yang saya ambil dari link begini. Jadi mereka yang misalnya minat bacanya masih minim, saya minta untuk mengakses ini. Tapi kalau minat bacanya baik, ya kelompok yang sudah punya kemampuan baca yang baik, minat bacanya sudah ada, maka mereka bisa memilih bagian ini. Lalu hasil akhirnya bagaimana Pak kalau 2 hal itu? Nah, saya bentuknya dalam bentuk presentasi. Jadi masing-masing siswa menjelaskan bagaimana sudut pandangnya dia terkait teks deskripsi dari materi yang mereka dapatkan. Jadi gambarannya itu. Ya, penyatuannya itu. Jadi mereka diminta mencari ciri-ciri, misalnya ciri-ciri teks deskripsi apa yang bisa muncul di sana. Kalian temukan dari komik itu, atau mungkin kalau di LKS dari teks tersebut. Terbukti nggak, ada nggak, atau minimal tergambarkan nggak dari komiknya. Baru yang terakhir, evaluasi pembelajaran, yang mana kalau evaluasi juga termasuk apa ya, umpan balik. Nah, kalau
kurikulum merdeka pasti tidak lupa dengan umpan balik ya. Jadi seperti itu. Baru terakhir asesmen penilaian. Nah ini boleh dilengkapi karena asesmen awal saya taruh sini nggak saya masukkan. Jadi yang penilaian di sini saya masukkan yang sumatif sama pertanyaan refleksi. Jadi seperti itu. Jadi hanya ini bentuknya. Saya kira masih sederhana nih kalau kita bikin dalam waktu seminggu ini tidak sulit ya. Saya harap. Dibagi mawon, Pak. Nah, nanti dibagi sesuai bab. Ya. Nggih, itu sudah di grup sudah saya kirim ada 2 contoh modul ajar berdiferensiasi, teks deskripsi dan surat. Nah, ya itu bisa itu. Ya. Ingat Bu, Bapak Ibu ya, maksudnya buat teman-teman yang lain ya, yang perlu dicontoh apa ya, yang perlu di-share ya, dibagikan ke teman-teman ini cukup langkah-langkahnya ini. Tujuan pembelajaran dan langkah-langkah. Kompetensi awalnya bisa dideskripsikan khusus ya. Kira-kira untuk tujuan pembelajaran itu tercapainya siswa harus juga apa atau harus punya apa atau sudah mendalami apa. Itu sih. Saya kira seperti itu. Sisanya seperti asesmen bisa di foto kalau bentuknya memang dalam bentuk masing atau karya. Kalau memang link soal-soal link gitu ya dalam bentuk link di thesis atau sejenis itu bisa di copy paste. Nah, jadi saya kira itu yang ingin saya sampaikan dan saya harap bisa dipenuhi pada pertemuan di SMP Muhammadiyah 5 besok. Nah, terkait pembagiannya saya bagikan langsung saja ya. Nah, pembagiannya ini saya lihatkan dulu. Sip, kelihatan ya. Ini kelas 9 agak beda ya. Tapi bukan berarti tidak ada. Kalau jadi tetap ya, jadi tetap seperti ini pembahasannya. Supaya kita punya ragam strategi pembelajaran. Ya. Jadi kelas 7 tetap 3 ini, kelas 8 tetap seperti ini, kelas 9-nya tetap seperti ini. Tanggapan kita. Tanggapan ini baru dikasih nanti. Jadi teksnya ada 2 ya. Seperti ini saya kirimkan. Oke, nanti saya kirimkan. Kira-kira untuk materi hari ini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu terkait pembagiannya. Jadi nanti saya kirimkan juga formatnya, format sederhananya. Saya kira tapi gampang ya kalau diingat ya. Identitas, tujuan pembelajaran, kompetensi awal, langkah-langkah, asesmen. Udah. Sangat sedikit. Beda dengan RPP atau modul ajar yang kurmer yang sebelumnya, yang kita biasa diberikan itu ya. Jadi contoh itu kan lengkap banget, banyak, berat rasanya untuk mengisi. Ketimbang kita merasa beratnya dulu, kita bikin mudahnya. Nanti kalau misalnya memang dibutuhkan untuk kegiatan PMM, ya kan, untuk akreditasi, baru
nanti masing-masing guru bisa dengan bebas mengakses, tinggal dicontoh langkah-langkah pembelajarannya, ya kan? Yang penting kan itu, tujuan pembelajarannya ada, langkahnya jelas, asesmennya ada. Yang penting kan itu, tinggal dilengkapi sendiri, sisanya. Silakan, monggo, kita buka sesi tanya jawab sebelum lanjut ke materi akhir. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Untuk dari situ jelas ya, untuk satu guru satu modul ajar aja. Satu guru satu modul ajar, satu tema sesuai yang telah dibagikan di layar saya ini. Pak Edi, Pak Purnama, maaf. Untuk pembagian teksnya ini kita sesuai dengan buku Kemendikbud atau enggak ya Pak? Soalnya di buku yang 2022 itu ada tambahan dari teks deskripsi, kemudian imaji. Terus? Bentar Pak. Silakan. Oke, yang pertama tadi teks deskripsi ya, sama seperti kelas 9. Cuman temanya saja yang berbeda. Untuk teks deskripsi, puisi rakyat, teks narasi, teks prosedur, teks berita, buku fiksi non-fiksi, surat pribadi. Oh iya, iya. Puisi sudah ada, prosedur ada, teks deskripsi ada. Fiksi non-fiksi itu saya kira gabungan ya, itu termasuk analisis. Ya, tapi masuk di setiap kelas itu Pak. Ini yang sudah saya baca di buku yang 2022 itu Pak, yang sudah revisi. Itu apa? Dengan semester genap. Ya. Terus kemudian untuk yang kelas 8. Oh ya, nggak ada aja Bu. Yang nggak ada ini kan pasti bisa, kalau kita lihat dari Kemendikbud kan bisa kelas 7, 8, 9 itu jadi putar bolak-balik gitu loh. Jadi beda babnya aja. Kalau kelas 8 LHO, iklan, slogan, poster sudah ada. Artikel ilmiah populer. Ini dari 2001 sampai 2022 ini masuk ini. Artikel ilmiah populer itu harusnya ya seperti eksposisi. Eksplanasi kan ya. Jadi eksposisi. Oh, eksposisi itu fokusnya. Ada. Terus cerita pendek itu masuk di kelas 8 sesuai dengan buku. Berarti ini dalam kurung artikel ilmiah puisi, kemudian yang terakhir pidato sudah ada. Cerita pendek tadi ada Pak ya, sudah ya. Setelah artikel populer, cerpen, setelah itu puisi dan pidato. Pidato sudah ada. Oke, aman. Untuk kelas 9, teks deskripsi, temanya kan keluarga ya. Mengikuti alurnya ya. Ya, nanti kalau kamu tetap siap-siap. Ini ada teks eksplanasi masuk kelas 9, teks laporan, teks argumentasi, hormat gerak. ada teks Kepada pembina upacara. Ada teks semacam analisis teks itu. Teks ini ada teks ya. respon yang baru. Ya, teks daring ya. Tapi kalau teks daring itu saya rasa mirip kayak eksposisi eksplanasi. Ya. Oke, saya kira sudah lengkap ya. Semuanya ada berarti ya, itu ya. Sudah ya. Ayo Busan. Ayo Pak Sof ini mau si anak doni.
Oke, saya kira itu sudah ya. Berarti lengkap seperti itu. Gini Pak, kalau dibagi per teks Eh berarti Pak, guru dia tersebut mau masih membuat latihan mau Pak, saya tak suruh itu. banyak loh Pak. Soalnya Iya, kan Oh, nanti tiap Pak teks Haji. itu mulai dari memahami informasi, kemudian mencari kata-kata baru, kata istilah, ada kemudian baru Ayo Bu unsur Nufus, Bu Fitri. struktur, baru yang terakhir setiap Ayo. teks itu yang Tadi diakhiri Pak dengan Sob, udah Pak project Sob sudah based ini kok. learning, Pak membuat Sabir, produk. ke ruangannya Pak. membuat produk. Itu saya lihat, saya amati yang di buku-buku itu kebanyakan yang di akhir itu pembelajaran yang berbasis project, nggih, produk Project. based Ya. learning. Bikin produk sesuatu Menulis ya. puisi, nggih, membuat itu tadi yang jenengan apa berdiferensiasi produk tadi. Oh, oke. Sip. Berarti oke. Kalau meskipun banyak, yang terpenting di sini apa ya? Kita berbagi strateginya dulu, ya. Jadi nggak usah dalam-dalam dulu ya Bu ya, Bapak Ibu. Ambil saja satu sub seperti yang saya buat itu masih satu subbab itu, ya. Jujur saja itu masih satu subbab. Satu masih pembukaan awal, ya. Nanti misalnya mau berbagi yang mana, misalnya bab kedua, subbab ketiga, kan ada membaca, menulis, mendengarkan, ya kan, mempresentasikan, fokusnya di mana. Makanya itu sudah tertulis di tujuan pembelajaran. Tinggal dipilih atau mau dikombinasikan sendiri. Tapi kalau saya lihat kemarin ada yang sudah mengkombinasikan itu di alur pembelajaran yang sudah kita buat bareng-bareng di M14. Ya, di M14 itu waktu itu sudah saya lihat itu sudah ada yang kombinasi. Jadi mau kombinasi monggo, mau fokus di membaca saja silahkan. Tapi yang terpenting kita coba membuat yang berdiferensiasi itu. Oke. Nah, nanti di M5 yang sudah pengumpulannya, ya, yang sudah pengumpulannya bisa dikumpulkan di Bumayang, ya. Bumayang, nanti kalau sudah teman-teman ada yang sudah bisa dikumpulkan ke Bumayang via WhatsApp, ya, nanti di kolase jadi satu, nanti Bumayang bisa memberikan laporannya ke saya, biar enak nanti hari Kamis minggu depan Bu Alif tinggal bagi-bagi saja, ya. Kalau bisa modul ajarnya berdiferensiasi ya Pak ya. Iya, Bisa konten, nggih, produk sama proses. betul. Kalau bisa berbeda-beda. Tapi yang utama yaitu tadi kita tunjukkan diferensiasinya dalam Untuk langkah-langkah. melihat langkah-langkahnya Pak supaya teman-teman lebih mudah bisa ini ya, langkah-langkahnya memilih model pembelajaran seperti apa namanya, problem based learning, inquiry gitu. Jadi langkah-langkahnya bisa sintak-sintaknya itu loh Pak, ngambil di situ. Ya, bisa, boleh ngambil di sana. Maksudnya dari yang dikirim Bu Alif. Tadi mungkin lebih lengkap, ya kan? Karena yang terpenting di minimal ini ya, apa ya, RPP minimal ini ya, kita bisa berbagi di bagian langkah-langkah. Saya rasa kalau perintilannya seperti identitas, P3-nya ya kan, profil pelajar Pancasilanya itu bisa kita cari. Atau mungkin Bapak Ibu sudah bisa langsung menebak, oh ini yang ini gitu ya kan, gotong royong, kreatif, analitik, ya kan. Saya kira Bapak Ibu masing-masing bisa memasukkannya langsung. Tapi yang terpenting, yang paling banyak ini kan isinya pasti langkah-langkah. Nah, kita yang perlu berbagi itu di bagian langkah-langkah. Oke. Oke, saya kira cukup ya. Apa ada yang mau dibahas lagi selain itu? Mungkin dari teman-teman yang lain selain Bu Alif. Selain Bu Alif mungkin. Pokoknya Bu Alif besok wis tinggal bagi-bagi ya kalau sudah dapat laporan dari Bu Mayang ini. Untuk apa itu namanya, bagi-bagi amplop ya Pak. Siap. Ya. Untuk yang saya lihat di grup itu ada berdiferensiasi konten sama produk nih. Nanti teman-teman bisa melihat sintak-sintaknya. Yang tidak yang
proses juga ada masuk di situ, nanti bisa dilihat apa saja sintak-sintaknya atau langkah-langkahnya. Betul itu ya. Tapi nggak usah plek yang BE itu plek Oke, Pak, yang bisa diberikan bisa dualis dimodifikasi kan, bisa dimodifikasi Pak, gitu ya. dimodifikasi betul. Iya, yang penting Modifikasinya itu juga ada. Kalau di situ saya pakai asesmennya, pakai quiz word wall, yang dimana itu anak-anak bisa memilih game sendiri. Teman-teman bisa memakai yang lain, mungkin pakai tangan, tulisan tangan atau yang lain, ngoten Pak. nah itu betul itu ya. BE kalau tadi ada yang bagian online-nya tinggal ngeling berarti ya Bu ya. Oke, Ada itu seperti ya. tes diagnosis itu enggak harus langsung pada saat pembelajaran itu. Pernah saya lakukan itu ya seperti jenengan di Google Drive, saya berikan di malam harinya. Kemudian nanti untuk membedakan konten-konten yang mereka yang kontekstual dengan kehidupan mereka seperti itu. Nah, itu bagus itu, tambahan lebih enak. Tidak dalam waktu pembelajarannya tidak berkurang karena asesmen awalnya udah dimulai duluan. Ya, jadi nanti bisa membedakan kontennya si kelompok yang bagian ini yang suka ini nanti berkelompok dengan ini, yang kontekstualnya di dunia ini saya kelompokkan dengan yang ini seperti itu. Yap, Alif. Jadi besok nulis presensi saja yang bisa hadir ya Pak ya untuk saya bagi-bagi. Yang bisa hadir dan yang sudah terkumpul di Bumayang itu. Jadi supaya enak ya. Bu Alif juga bisa bikin catatannya. Nanti teman-teman kalau bisa dikumpulkan paling lambat hari Selasa minggu depan, ya bisa diberikan ke Bumayang. Bumayang bisa minta tolong ya, teman-teman nanti diingatkan bagi yang belum, ya langsung di grup atau secara personal diingatkan teman-teman, misal dari koor-koornya dulu. Ya, supaya koor-koor bisa mengingatkan ke anggota-anggotanya. Jadi bisa saling. Oke, siap Pak. Oke, terima kasih Bu Mayang. Ya, nanti kalau teman-teman sudah mengumpulkan ke Bu Mayang kan enak laporannya ke saya dan ke Bu Alif. Jadi Bu Alif juga enggak dadak nyiap noy. Oke, itu saja pertemuan kita Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya ya. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.